Eh, saya ingin dahului dengan ini. Tiba-tiba saya teringat satu keadaan. Firman Tuhan katakan begini. Di hari-hari ini, hari-hari terakhir tuh, semua orang, khususnya anak-anak Tuhan, katanya cuma dua. Kalau tidak bertambah benar, bertambah kudus, bertambah suci, dia akan jadi bertambah tidak benar, bertambah najis. Tidak ada tengah-tengah. Kalau kita jalan di tengah-tengah, kita akan bertambah tidak baik. Jadi keputusan ada di tangan saudara dan saya. Jadi di hari-hari ini pun ada dua macam. Orang akan beribadah makin serius, makin sungguh, atau dia setengah hati dan dia menjadi beribadah dengan cara yang tidak baik, tidak benar. Keputusan selalu ada di tangan kita. Nah, pagi ini saya mengajak kita untuk membaca dua jenis orang yang beribadah. Ini perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini mengajar orang. Kita baca Injil Lukas pasal 18 mulai ayat 9. Langsung saja lihat di depan, boleh baca sama-sama dengan saya. Dan kepada beberapa orang, atau kita gantian. Saya ayat 9, saudara ayat 10 dan seterusnya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Terus, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya atau mengelus dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kita baca sama-sama ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itu perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Dua macam orang kita lihat tadi. Dua jenis orang atau dua macam sikap orang beribadah. Nah, dua-dua pergi dua orang pergi ke bait Allah. Dua orang beribadah di tempat yang sama. Berarti kalau sekarang kita anggap itu dua orang Kristen, dua orang gereja. Pergi ke tempat beribadah yang sama, bukan beda agama. Dua orang. Rupanya Tuhan Yesus memberikan gambaran sepanjang masa, sepanjang hidup kita, sepanjang gereja hadir di dunia ini, ada saja dua macam orang ini. Dua cara orang beribadah. Dua sikap, dua
dua sikap dari orang untuk beribadah. Nah, kita lihat dikatakan yang seorang adalah orang Farisi. Orang Farisi ini adalah orang yang tahu banyak mengenai kebenaran. Dia tahu banyak mengenai kebenaran dan dia jaga hidupnya supaya orang lihat dia taat. Kita lihat orang Farisi ini, dia itu sebabnya, tapi yang katanya yang satu lagi pemungut cukai. Pemungut cukai di masa itu, kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ini penarik atau pemungut pajak. Orang-orang dari kantor pajak. Saudara, kita lihat baru-baru orang yang di kantor pajak memang itu rupanya ada yang bajingan-bajingan di dalam kantor pajak itu. Jadi yang sekolah-sekolah ini kalau nanti kerja terus kerja di kantor pajak, jangan ikut seperti yang kita lihat di TV. Jangan ikut. Ini pemungut cukai di masa Tuhan Yesus terkenal. Pungut cukai, dia peras itu orang supaya bayar pajak, pajaknya dia ambil sebagian besar, mungkin dia simpan, sama dengan kita lihat di Indonesia. Tapi tidak semua, pasti tidak semua. Mungkin ada pegawai pajak yang kalau kita lihat pegawai pajak itu dia miskin-miskin, dia yang jujur. Tapi kalau dia kaya, sudah membingungkan kita kekayaannya, pasti dia tidak jujur. Banyak di sini yang kena masalah pajak. Nah, itu pemungut cukai. Wah, memang terkenal ini pemungut cukai ini licik, tamak uang dan seterusnya, macam-macam. Orang kenal. Dan orang kenal juga Farisi ini memang tahu banyak mengenai firman Tuhan. Dan kita mulai lihat nih. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Di dalam hati. Tidak kedengaran. Kalau dia ada di gereja, dia berdoa di dalam hati. Tidak ada orang yang bisa dengar. Di dalam hati berarti dia tujukan ke Tuhan. Nah, ini dia doanya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Keren kan? Katanya dia bilang begini, bukan perampok. Dan memang bukan perampok. Kalau pemungut cukai banyak kali ngerampok duitnya orang. Bukan orang lalim, tukang bikin kejahatan. Bukan tukang bersinah. Bukan juga seperti pemungut cukai itu. Dia bilang. Orang Farisi. Jadi rupanya dia doa zaman dulu memang pasti tidak tutup mata. Nah, belakangan kan diajar tutup mata supaya tidak ngelirik ke sana kemari. Kalau kita doa lirik kiri, lirik kanan, akhirnya tidak berdoa. Jadi tutup mata bagus juga. Tapi tidak ada di Alkitab berdoa tutup mata. Ada orang berdoa sujud, berlutut, tapi tutup mata itu diatur supaya kita tidak lirik ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Nah, tetapi ini orang Farisi, dia lirik ada pemungut cukai, dia bilang aku bersyukur, aku juga tidak seperti si bajingan ini, pemungut cukai ini. Nah, kita lihat memang orang Farisi ini dia tidak perampok, dia tidak orang tukang bikin kejahatan, dia tidak berzina, dia juga tidak seperti pemungut cukai ini. Terus dia tambah lagi. Dia tambah yang dia lakukan. Ini bagus semua kan? Kalau dia tidak perampok, bagus enggak? Bagus kan? Kita tidak ada di sini yang perampok. Kalau curi-curi timbangan dulu-dulu masih ada. Sekarang tidak ada orang di sini curi timbangan.
Maksudnya bukan curi timbangannya orang, memanipulasi timbangan. Kalau beli buah, dulu ada yang jualan di depan situ semangka. Jadi saya ambil semangkanya, timbang 3 kilo. Saya datang timbang di timbangan saya. Wah, kok kurang setengah kilo, Pak? Dia bilang, "Enggak, ini yang betul. Sudah dites sama ini, yang petugas." Oh, sudah lama. Berapa lama? 10 tahun lalu. Nah, terus ini orang Farisi dia tambah lagi. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Hebat. Senin Kemis mungkin. Terus dia tambah lagi apa ini? Nggak enak kita dengar ini. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini bukan pura-pura, ini orang Farisi dia lakukan sungguh. Kayaknya dia cocok masuk surga. Woi, itu orang Farisi, dia sebut semua ini. Kalau kita lihat, dia punya sikap yang dia bilang ke Tuhan, itu bagus sekali. Kalau Tuhan kasih nilai, dia kira-kira 99,999. Cocok masuk surga. Kelihatannya kalau kita lihat. Tapi kita lihat tetapi pemungut cukai berdiri jauh-jauh. Pemungut cukai cuma kebagian 1 ayat. Pemungut cukai berdiri jauh-jauh, dia tidak berani ke tengah-tengah bait Allah, dia mungkin di pojok sana. Tidak berani maju, tidak berani lihat ke atas karena dia tahu Tuhan dari atas. Kemudian dia cuma tundukkan kepala sambil firman Tuhan bilang di sini memukul diri. Maksudnya orang kalau menyesal, orang kalau dia rasa dia menyesal dan dia rasa dia tidak layak, dia ngusap dada. Memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Coba kita lihat yang Tuhan Yesus ucapkan ayat 14. Tuhan Yesus bilang, "Aku berkata kepadamu, orang ini, orang pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah." Berarti ibadahnya diterima. Amin. Tetapi orang lain itu, yaitu orang Farisi, tidak. Kita bingung ya. Orang pemungut cukai terkenal tukang rampok, tukang tipu, tukang peras orang. Mungkin juga karena uangnya banyak, dia jadi orang yang tukang bersinah. Dia lalim, tukang bikin kejahatan. Kita lihat banyak orang yang punya uang banyak, termasuk yang pegawai pajak rupanya, yang curang. Uang yang dia punya, karena gampang dapatnya, dia pakai buat berbuat kejahatan, untuk berbuat kejahatan, termasuk mungkin bersinah. Nah, tetapi Tuhan bilang, orang ini, orang Farisi ini pulang ke rumahnya, tidak dipedulikan Allah. Ibadahnya itu nol di hadapan Tuhan. Nah, kita mau lihat kenapa. Orang Farisi, dia yang pertama, dia memuji diri di hadapan Tuhan. Memuji diri. Mengangkat-ngangkat diri. Kalau boleh dikatakan dia meninggi-ninggikan diri di hadapan Tuhan. Tapi dia ngomongnya begini. Dia menganggap diri benar. Itu sebabnya sambil memandang ke langit, memandang ke atas, mungkin sambil menadakan tangan. Aku bersyukur kepadamu, ya Allah. Karena aku bukan perampok, bukan apa semua. Dia mulai sebut hal-hal dan dia tahu dengan itu dia benar di hadapan Tuhan. Jadi dia memuji diri di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita datang menghadap Tuhan, tidak ada hal yang dapat kita
sampaikan kepada Tuhan untuk memuji diri kita. Ibadah datang ke Tuhan bukan untuk cari pujian, pujian manusiakah, cari pujian dari Tuhankah, dan kita mulai pamerkan diri kita di depan Tuhan. Ada di daerah-daerah tertentu, kalau tiap hari Minggu, khususnya yang wanita, baik remaja, pemuda, sampai ibu-ibu, itu kalau ndak baju baru, itu dia rasanya ndak mau ke gereja, supaya tampil. Kenapa? Untuk ada pujian. Nah, ini orang Farisi bukan sekedar ingin dipuji oleh manusia, tetapi dia ingin tampilkan diri di hadapan Tuhan sambil memuji diri. Dia menganggap dirinya benar, kemudian dia mengucap syukur secara salah. Aku mengucap syukur kepadamu karena dia mulai sebut segala macam kebaikannya. Dan dia tambah lagi, kalau terjemahan lain katakan, aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti si orang pemungut cukai ini. Waduh, dia mulai bandingkan. Kita lihat, dia bukan memuji Tuhan, tetapi memuji diri di hadapan Tuhan. Saudara, jangan ikuti apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Karena kita sudah baca tadi, Tuhan Yesus bilang, dua-dua pulang ke rumah, keluar dari rumah ibadah. Dua-dua, yang satu yang dianggap berdosa, itu yang dibenarkan Tuhan. Tetapi yang menganggap diri benar, memuji-muji diri di hadapan Tuhan, Tuhan bilang dia pulang sebagai orang yang tidak pernah dibenarkan oleh Tuhan. Berkali-kali saya katakan, yang selamat cuma orang yang diampuni dan dibenarkan oleh Tuhan. Orang Farisi ini tidak. Jadi kalau orang Farisi ini pulang ke rumah, kemudian dia mati, dia kira dia masuk surga. Nah, dia bukan memuji Tuhan, tapi memuji dirinya sendiri. Tidak ada kata-kata dia memuji Tuhan. Walaupun dia sempat bilang, aku mengucap syukur kepadamu. Aku berterima kasih kepadamu karena dia mulai puji dirinya. Aku bukan perampok, aku bukan lalim, aku bukan pesina, aku bukan dan tidak seperti orang pemungut cukai ini yang tukang tipu orang, tukang korupsi pajak. Kemudian orang Farisi ini dia mulai menghitung semua kebaikannya dan merasa layak di hadapan Tuhan. Jadi dia rasa dia layak datang kepada Tuhan. Dia rasa layak di hadapan Tuhan. Dia rasa Tuhan harus beri dia penghargaan. Saudara, kalau kita melayani, kalau kita berbuat apa saja dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, bahkan di dalam rumah tangga kita, jangan merasa layak untuk dipuji, layak untuk dihormati, layak untuk diberi terima kasih. Walaupun di dalam keluarga kita harus tahu untuk berterima kasih, berilah terima kasih, berilah penghargaan kepada pasangan, apa yang dia buat, kepada anak atau kepada orang tua. Tetapi yang paling pas, jangan waktu kita lakukan sesuatu, jangan berharap untuk kita dapatkan pujian. Karena kalau itu kita lakukan untuk mengharapkan pujian, kalau kita lakukan sesuatu mengharapkan pujian, ketika pujian tidak kita dengar, maka kita kecewa. Bisa-bisa kita tawar hati untuk melakukannya. Kalau kita melayani, kalau kita beribadah, kemudian kita harapkan ada pujian dari orang, dari manusia, kita akan kecewa.
Itu sebabnya ada banyak orang tinggalkan gereja, tinggalkan Tuhan karena kecewa. Karena kecewa, karena di dasar hati kita butuh untuk dipuji. Jadi kalau kita tampil, kita khotbah, kita bikin apapun, selalu di dalam hati mengharapkan pujian, dan kita rasa kita layak untuk dipuji, layak untuk terima pujian. Ada nyanyian toh kita suka nyanyi, sebab kau layak terima pujian. Kau dan ku cuma beda A. Sebab ku layak terima pujian. Menghitung semua kebaikannya dan merasa layak di hadapan Tuhan. Saudara, tiap kali kita datang kepada Tuhan, datang ibadah, dari hari ke hari, kita taruh di dalam hati kita, sebenarnya saya tidak layak. Walaupun pernah saya dengar di YouTube, pendeta bilang, kalau datang pada Tuhan jangan pernah minder, bilang tidak layak. Kita sudah dilayakkan oleh Tuhan, betul. Dilayakkan Tuhan. Tapi waktu kita datang seperti orang Farisi ini, saya layak. Ada satu nyanyian tua, katakan begini, nyanyiannya kira-kira mudah-mudahan saya tidak lupa syairnya. Ku masuk hadiratmu bukan karena jasaku, tapi karena karena kemurahan Tuhan. Tapi hanya oleh anugerahmu ku masuk hadiratmu. Ku masuk hadiratmu. Kita diberi kesempatan masuk ke hadirat Tuhan bukan karena jasa. Ini orang Farisi, dia datang ke hadapan Tuhan, dia bawa jasa-jasanya, dia hadapkan ke Tuhan jasa-jasanya. Dia rasa dia layak untuk datang di hadirat Tuhan. Ini mengerikan. Kita tahu kita dilayakkan oleh Tuhan untuk datang ke hadirat Tuhan, masuk ke hadirat Tuhan. Tapi bukan karena jasa kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita harus ingat itu. Supaya kita tidak salah dan terjebak. Tanpa kita sadari terjebak jadi salah. Ibadah kita jadi salah. Seperti orang Farisi ini. Kemudian, sudah tadi saya sudah singgungin. Dia meninggikan diri di hadapan Tuhan. Tidak, aku mengucap syukur, aku bukan pezina, bukan orang lalim, bukan perampok, bukan seperti orang pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari seluruh penghasilanku. Bangga. Jangan sampai kita berkorban, kemudian itu kita rasa harga yang untuk membeli kelayakan kita. Jadi Tuhan anggap kita layak karena kita sudah memberi harga kepada Tuhan. Harganya tidak lalim, tidak perampok, tidak bersinah, memberi perpuluhan, dan apalagi semua. Bukan harga itu. Tapi kita datang di hadapan Tuhan, kita diselamatkan karena anugerah. Itu yang kita harus taruh dalam hati kita. Yang kedua, yang pertama dia memuji diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, membandingkan diri dengan orang lain sambil meremehkan orang. Dia banding-bandingkan. Ojo dibanding-banding. Banding-banding ke. Banding-banding ke. Dia bandingkan dirinya tapi untuk meninggikan diri. Dia bilang, aku tidak seperti. Aku mengucap syukur.
karena aku tidak seperti si tuyul ini satu ini. Si pemungut cukai, si bajingan ini. Dia tuding orang. Saudara kalau datang ibadah, tidak usah bandingkan diri dengan siapapun. Kalau bandingkan diri dengan pendeta, bandingkan diri dengan, pokoknya tidak usah bandingkan diri dengan siapapun. Datang siapa kita dan apa adanya kita di hadapan Tuhan. Amin. Datang urus diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Bukan bandingkan. Itu. Sudah macam-macam yang kita pikirkan. Kita bisa nilai. Ini orang Farisi pasti sudah tahu. Ini tukang perampok, ini tukang tipu, ini segala macam dia tahu. Itu sebabnya dia simpulkan, aku bersyukur aku tidak seperti si pemungut cukai ini. Meremehkan orang. Saudara, waktu kita bandingkan diri kita, dan saya hubungkan ini juga dengan, saya pernah sampaikan khotbah, jangan mau hidup bersaing. Saya tidak pernah mau bersaing. Saya mau khotbah bukan supaya saya lebih bagus dari pendeta Anu. Supaya gereja di tempat ini lebih bagus dari gereja Anu. Bukan, salah. Saya mau melayani supaya saya dinilai, dilihat lebih baik, lebih bagus, lebih urapan dari siapapun. Akhirnya pura-pura segala macam saya buat supaya kelihatan urapan. Itu mengerikan. Itu sebabnya kepalsuan muncul ketika kita melayani, kita beribadah dengan hati bersaing, dan itu berarti kita mulai hidup beribadah, melayani, itu membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan itu peluang untuk kita meremehkan orang lain. Itu sebabnya ada kita baca, kita lihat di video, di YouTube. Pokoknya gereja kami, gereja yang paling. Ajaran kami paling. Cara ibadah kami yang paling. Kalau itu dipamerkan untuk ditunjukkan ke orang, kita terjebak seperti orang Farisi ini. Dan Tuhan Yesus bilang berkali-kali, orang ini pulang ke rumahnya dengan keadaan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Keadaan yang tidak diampuni. Ibadahnya tidak diterima. Firman Tuhan bilang ibadah yang sia-sia. Itu sebabnya saudara masih ingat Injil Matius 15 ayat 8 dan 9. Saya tidak taruh di sini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Orang Farisi ini datang ke Tuhan dengan bibirnya. Aku mengucap syukur kepadamu. Tetapi sebenarnya bukan mengucap syukur. Aku membanggakan diri di hadapanmu. Hati orang Farisi ini sebenarnya jauh dari Tuhan. Beda dengan pemungut cukai. Tapi kita lihat dulu. Membandingkan diri dengan orang lain sambil meremehkan orang. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Tuh, cuma dia sendiri yang benar kan. Dia bilang, aku tidak sama seperti semua orang lain. Bayangkan. Hebatnya dia. Dia kira dia hebat, itu yang betul. Tidak seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina dan seterusnya. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini.
Itu yang saya tandai besar-besar. Meremehkan orang. Saudara, datang ibadah, jangan banding-banding ke. Taruh hidup kita, hadapkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Yang sering kali saya ulang adalah datang ke Tuhan, bilang, Tuhan beritahu saya pagi ini, siapa saya di penilaian-Mu. Jangan puas dengan penilaian orang ke kita. Katanya pendeta Panarukan itu, baik ya. Yang lain cerita, itu bajingan. Yang tidak puas. Yang lain bilang baik, 100 bilang baik. 2 saja bilang, apa baiknya? Mana baiknya? Nah sudah, saya tidak usah tambah. Nanti kelihatan jeleknya. Tapi saudara tidak usah bandingkan. Datang saja ke Tuhan. Beritahu aku. Beritahu saya Tuhan. Siapa saya sebenarnya di penilaian-Mu. Supaya saya berurusan dengan Tuhan. Dan ketika tiba-tiba Tuhan panggil saya layak untuk pergi tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ayat 14 kita sudah baca tadi. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Itu orang si pemungut cukai. Dan orang lain itu atau Farisi itu tidak. Sebab apa? Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Orang Farisi meninggikan diri. Bukan cuma di depan manusia, tapi di hadapan Tuhan pun dia mau meninggikan diri. Memang keterlaluan. Bodoh betul. Banyak kali kita jadi bodoh seperti itu. Saudara, kita lihat pemungut cukai. Pemungut cukai ini cuma 1 ayat dia. Dia menyadari tidak layak menghadap Tuhan. Dia tahu dia orang berdosa. Lebih baik orang benar yang mantan orang berdosa daripada orang berdosa yang mantan orang benar. Orang benar, orang yang dibenarkan dia mantan orang berdosa seperti pemungut cukai ini. Daripada orang berdosa mantan orang benar. Kita semua mantan. Mantan-mantan. Bekas orang berdosa. Dan mudah-mudahan tidak terus berdosa sampai hari ini. Kalaupun ada, ya cepat minta ampun seperti pemungut cukai ini. Dia menyadari dia tidak layak menghadap Tuhan. Itu sebabnya dikatakan pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Yang kedua, dia menyesali dosa dan mengakuinya. Ndak pakai puisi dia berdoa. Indah sekali doanya, ndak. Dia cuma bilang, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia ndak sebut saya sudah begini, gini. Kemudian dibikin puisi romantis. Hati yang rendah, orang yang rendah hati, mengakui dosanya spontan dan mengakuinya hendak bertele-tele. Polos, kalau terlalu banyak ngomong dicurigai. Ya saya memang salah, saya mengaku salah, soalnya gini. Ujung-ujungnya dia bilang sebenarnya saya tidak patut disalahkan. Kalau saudara lihat orang yang ada persoalan, bertengkar, begitu kita urus. Di sekolah Alkitab kan seringkali saya urus orang begitu. Urus. Kemudian dia bilang, ya memang saya salah.
tapinya itu. Jawabannya memang saya salah. Tapinya itu muter keliling Jawa Timur. Sampai ujung-ujungnya kesimpulannya sebenarnya saya tidak bisa disalahkan. Yang begitu ndak ada pengampunan. Tapi ini pemungut cukai, dia menyesali dosa dan mengaku. Dia memukul diri dan berkata, aku orang berdosa. Sederhana, tapi dari hati yang terdalam. Amin. Kemudian yang ketiga, dia mohon belas kasihan Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa. Kita ada dalam Tuhan karena belas kasihan Tuhan. Amin. Kita diampuni karena belas kasihan Tuhan. Ayat yang sangat terkenal, jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu luar biasa. Banyak orang bilang begini, kok enak? Kok enak? Apalagi agama Yahudi, dia harus sembeli ini, sembeli itu di masa lalu. Banyak hal yang dia buat. Ini contoh pemungut cukai. Dia cuma datang, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Cuma itu. Menyadari tidak layak, menyesali dosa dan mengakuinya. Dan dia mohon belas kasihan Tuhan. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Ini luar biasa. Kemudian kita lihat ayat yang ke-14. Dia diampuni dan dibenarkan oleh Allah. Berkali-kali saya katakan di sorga itu dihuni oleh orang-orang berdosa yang diampuni dosanya. Caranya diampuni adalah datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan meninggalkannya. Amin. Tetapi ada syarat yang minggu lalu saya sampaikan. Kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa di sorga tidak mengampuni kamu. Ini undang-undang kerajaan sorga, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau kita simpan dendam, kebencian, ketidaksukaan kepada orang sampai hari ini, kalau kita tiba-tiba mati, tidak selamat loh. Bukan nakut-nakuti, tapi saya cuma takut kalau kita tidak selamat. Memang tidak mudah mengampuni. Amin. Tidak mudah, tetapi harus. Tidak mudah tapi harus. Tapi yang kita bicarakan sekarang, dia akui di hadapan Tuhan dengan ketulusan. Ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia tidak teriak, ampuni saya sudah minta ampun loh Tuhan. Enggak, minta belas kasihan Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Kita ada hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Ingat itu. Tidak ada sesuatu yang kita buat, yang kita punya, yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Tetapi datang dalam kerendahan hati, mengakui dosa pelanggaran, dan bertekad meninggalkannya. Itu yang membuat kita pulang dan dibenarkan oleh Allah. Orang Farisi, kita sudah lihat tadi, memuji diri di hadapan Tuhan, menganggap diri benar, mengucap syukur secara salah. Jangan bikin ucapan syukur salah. Bukan memuji Tuhan, tapi memuji diri. Menghitung semua kebaikannya. Apa yang saudara dan saya sudah buat bagi Tuhan, jangan dihitung-hitung, jangan diingat-ingat. Saya pernah bicara dengan beberapa orang. Kalau kita berbuat sesuatu, kita menabur, jangan diingat yang kita tabur itu. Supaya sementara kita menjalani hidup dengan benar,
tiba-tiba kita nuai. Tuhan taruh depan kita. Tuhan, malu saya terima ini, terlalu besar buat saya ini. Nah, saya kan cerita ke saudara toh, begitu orang telepon saya bernasar sponsori om sama tante ke Israel. Kami sudah mendaftar, tanggal 26 Oktober berangkat. Nah, itu yang saya bilang ke saudara, saya kaget terima itu. Saya rasa tidak layak. Buat saya itu uang, belum pernah saya pegang uang segitu. Saya rasa tidak layak untuk terima itu. Itu yang saya bilang, saya sempat tidak bernafas hampir 1 menit. Nahan nafas karena senang, karena bingung, karena enggak tahu campuran apa semua itu. Campuran kimia apa itu. Tapi saudara, enggak usah hitung apa yang kita buat. Ada yang telepon saya, yaitu om sudah bayar harga, itu sebabnya sekarang Tuhan sedang berikan. Oh, enggak ada harga yang saya bayar ke Tuhan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Saya sehat enggak jadi mati beberapa waktu yang lalu, itu bukan karena saya baik. Itu kemurahan Tuhan. Yang mati juga kemurahan Tuhan. Mati dan hidup sama-sama kemurahan Tuhan. Tinggal pilih mana. Yang penting jika mati mau kemana? Kita mau pilih sorga. Jangan mati sembarangan. Nah, saya sudah menyimpang. Nah, menghitung semua kebaikannya dan merasa layak di hadapan Tuhan. Itu orang Farisi. Meninggikan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Membandingkan diri dengan orang lain sambil meremehkan orang lain. Saya berkali-kali bilang, ketika kita bandingkan diri dengan orang lain, kita cenderung meremehkan, menjelekkan orang lain, dan mengangkat diri lebih baik. Saya bersyukur tidak seperti, itu bahaya. Membawa kita ke neraka. Itu sebabnya orang Farisi ini tidak diampuni oleh Allah. Dia orang yang kelihatan benar, tetapi orang yang tidak dibenarkan oleh Allah. Sayang, dia menipu dirinya. Dia kira dia selamat, tetapi dia tidak selamat. Mengerikan itu. Jangan mau. Lebih baik kita jelas kita sedang tidak selamat, supaya kita berurusan dengan Tuhan dari hati yang terdalam. Mengakui dan Tuhan benarkan kita. Dari itu seperti yang dilakukan oleh pemungut cukai tadi. Baca ayat ini. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Sama-sama. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, semua kita, apa? Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang atau melawan orang yang congkak, sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mau pilih dilawan Tuhan atau dikasihani Tuhan? Dikasihani Tuhan. Dan seringkali kita lebih suka bersikap dilawan oleh Tuhan. Karena kita angkat kelek, nyombong maksudnya. Angkat ketiak. Angkat ini lagi. Siapakah lawan? Allah menentang, melawan orang yang congkak, sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saya pengen pilih dari hari ke hari untuk menjadi orang yang dikasihani oleh Tuhan, oleh Allah. Caranya rendahkan diri seorang terhadap yang lain. Kalau dia merendahkan diri di hadapan kepada semua orang lain, dia juga mudah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Ada yang seperti merendahkan diri di hadapan Tuhan, tapi nyombong ke sesama. Itu penipuan, kepalsuan. Itu yang bikin kaget dia. Begitu mati, tiba-tiba yang jemput dia itu yang punya ekor. Katanya gambar setan punya ekor, ada panahnya di ujung. Terus pakai apa segala macam itu. Mengerikan. Dan dia dengar Tuhan bilang, lemparkan dia ke tempat siksaan yang selama-lamanya itu. Saya berjuang supaya jemaat yang Tuhan percayakan, saya bimbing, saya ajar, saya terus ingatkan soal sorga dan neraka ini. Ayat 6. 1, 2, 3. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, tidak ada gunanya nyombong. Tidak ada gunanya meninggikan diri, tinggi hati. Tidak ada gunanya. Walaupun itu memuaskan kedagingan kita. Kita puas kalau kita bisa nyombong. Apalagi punya uang.